Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadhani, NIM B1A11926 dari kelas G 2019 Prodi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang obat psikotropika. Obat psikotropika. Obat psikotropika merupakan obat yang berhasil digunakan untuk mengobati pasien yang tidak sehat secara mental. Dalam hal ini terjadi karena perubahan neurokimia pada otak. Menurut Dr. Joanna Moncrief menyatakan bahwa efek obat psikotropika serupa dengan efek zat psikoaktif yang menyebabkan kesehatan mental dan kesehatan fisik yang kompleks, bervariasi, dan seringkali tidak dapat diprediksi, yang biasanya dialami oleh pasien secara global. Sedangkan efek terapeutiknya dan efek sampingnya berbeda. Dalam hal ini dikatakan pula bahwa efek terapeutik dari obat psikotropika merupakan konsekuensi dari keadaan mental yang berubah. Baik, selanjutnya mekanisme kerja obat yang dijelaskan dengan dua pendekatan. Yang pertama ada disease-centered, yaitu pandangan yang menekankan ketidakseimbangan biokimia yang disebabkan oleh penyakit. Yang kedua ada drug-centered, yaitu pandangan yang menekankan sifat psikoaktif obat dan kemampuannya untuk menginduksi keadaan yang berubah dari pikiran. Kemudian untuk penggunaan terapeutik obat psikotropika dapat ditempatkan pada suatu kontinum yang di dalamnya terdapat dua mode yang berbeda. Dalam hal ini didasarkan pada hubungan antara gejala penyakit dengan efek psikoaktifnya. Dua mode tersebut, yang pertama adalah psikoantagonis dan yang kedua adalah psikoagonistik. Yang pertama, psikoantagonis. Psikoantagonis memiliki efek psikoaktif obat yang berlawanan dengan gejala penyakit atau gangguan mental yang ditunjukkan dan direkomendasikan untuk penggunaan jangka pendek dan toleransi kemungkinan akan berkembang untuk penggunaan selama beberapa minggu. Sedangkan untuk psikoagonistik memiliki efek psikoaktif obat yang meniru gejala penyakit atau gangguan mental yang ditunjukkan dan direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang. Dan juga ada kemungkinan perburukan awal beberapa gejala. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa mode psikoantagonis dikaitkan dengan perbaikan gejala yang mungkin lebih awal, tetapi dengan hilangnya efek secara bertahap setelah periode yang agak singkat. Sebaliknya, pada mode agonistik dikaitkan dengan penundaan pengurangan gejala yang kemungkinan pada gejala awal yang memburuk, tetapi dapat dilakukan perbaikan dengan perbaikan klinis yang berkelanjutan. Selanjutnya, penggolongan obat psikotropika yang berdasarkan beberapa mode. Yang pertama, mode hipnotik psikoantagonis, yang di dalamnya terdapat yang pertama nitrazepam dan lorazepam yang berindikasi untuk insomnia. Yang kedua ada kelompok obat ansiolitiks yang di dalamnya terdapat diazepam dan alprazolam yang berindikasi untuk kegelisahan. Dan yang ketiga ada kelompok obat stimulan SSP yang salah satunya adalah obat desamfetamin yang berindikasi untuk depresi. Selanjutnya, mode yang kedua ada litium. Dalam hal ini tidak dapat dialokasikan kepada mode apapun. Oleh karena itu, dikatakan bahwa litium ini merupakan mode pembatas. Dalam hal ini, litium berindikasi untuk penyakit bipolar. Selanjutnya, mode psikoantagonis. Di antaranya juga terdapat beberapa kelompok obat. Yang pertama ada antipsikotik yang terdapat yang pertama ada cloapsin yang berindikasi untuk penyakit schizophrenia. Yang kedua ada flupentixol yang berindikasi untuk
penyakit depresi. Yang ketiga ada olanzapine yang berindikasi untuk penyakit atau gangguan afektif bipolar. Yang kedua ada kelompok obat antidepresan. Yang pertama ada doxepin yang berindikasi untuk depresi. Yang kedua ada citalopram yang berindikasi untuk panik. Yang ketiga ada trazodone yang berindikasi untuk kecemasan. Yang selanjutnya kelompok obat stimulan SSP, salah satunya adalah obat desamfetamin yang berindikasi untuk ADHD. Selanjutnya kelompok obat anti demensia, yaitu obat mementin yang berindikasi pada penyakit demensia. Itulah tadi penggolongan obat psikotropika berdasarkan penggunaan terapeutiknya yang akan memudahkan dokter untuk memprediksi dan menjelaskan kepada pasien terkait kemungkinan respon awal mereka terhadap obat tersebut, dan waktu untuk dimulainya, manfaat klinis yang diinginkan, serta konsekuensi jika penggunaan secara berkelanjutan. Paradigma tersebut yang akan meningkatkan kesadaran dokter dan pasien tentang bagaimana kemungkinan gejala awal yang memburuk, serta bagaimana cara mengatasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.